Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Museum Penerangan, Museum Komunikasi dan Informatika. Bersama saya nih Arif Rahmanul Takin, biasa dipanggil Takin. Biasanya berdua nih harusnya sama Mas Wildan, cuma Mas Wildan lagi nggak bisa. Podcast kali ini kita akan membahas salah satu pahlawan yang jarang diketahui oleh masyarakat secara umum, khususnya masyarakat sosmed. Karena ada request guys di videonya SK Trimurti yang diupload nama Museum Penerangan, itu ada request bahwa ayo dong angkat pahlawan-pahlawan yang belum diketahui secara umum oleh masyarakat, yang jarang diketahui gitu. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu pahlawan itu, salah satu pahlawan Bapak Pers Nasional. Siapa yo? Kalau saya sebutin pasti kalian agak-agak wah mirip salah satu surat kabar di Indonesia ya. Wah, memang iya gitu. Nih, namanya adalah Bapak RM Tirto Adisuryo. Nah, mirip sama tirto.id ya. Ya, memang iya. Surat kabar tirto.id terinspirasi dari Bapak Tirto ini, Bapak Tirto Adisuryo. Nah, langsung kita bahas ya guys. Kalian yang sedang di mobil sambil mendengarkan boleh, yang di rumah mau sambil bawa catatan boleh juga, tapi yang di mobil jangan sambil nyatet ya, sambil nyetir aja. Wah. Bapak Tirto Adisuryo lahir dengan nama lengkap Raden Mas Djokomono di Blora, Jawa Barat. Beliau adalah anak ke-9 dari 11 bersaudara. Sang ayah bernama Raden Ngabehi Haji Muhammad Chan. Kelahiran Tirto sungguh menjadi misteri hingga sekarang. Beberapa sumber menceritakan bahwa beliau lahir pada tahun berbeda-beda. Pada tahun 1954, S.L. van der Waal menemukan fakta melalui dokumen biasa dan sangat rahasia. De Opkomst van de Nationalistische Beweging in Netherlands, Indie. Mohon maaf ya guys kalau misalnya salah cara bacanya, karena ya gitu deh, maklumin aja ya guys. Di dokumen itu tertulis bahwa Bapak Tirto lahir pada tahun 1880. Ingat, 1880 dan wafat pada 7 Desember 1918. Namun pada batu nisan di makamnya di TPU Blender Bogor tertulis tahun lahir Bapak Tirto adalah 1875. Nah, beda tuh kan ya. Di dokumen tadi 1880, di makamnya TPU Blender Bogor itu 1875. Wafatnya sih sama, wafatnya di 1918. Tidak hanya tanggal lahir guys, bahkan hingga kini ibu dari Bapak Tirto Adisuryo pun masih belum diketahui. Tidak banyak cerita tentang masa kecilnya. Diketahui Bapak Tirto diasuh oleh neneknya, yaitu Raden Ayu Tirtono, cucu Mangkunegara alias Pangeran Sambernyawa. Selama bersekolah di ELS, Europese Largere School di Bojonegoro. Mohon maaf nih guys kalau pengucapannya salah lagi ya, maklumin aja. Namun setelah sang nenek wafat, ia pindah ke Rembang dan diasuh oleh salah satu kakaknya. Siapa tadi yang hafal nama Bapak Tirto Adisuryo? Lah itu saya sebutin ya. Wah. Jadi namanya tuh tipis-tipis, kakak sama adik. Nama lengkap Bapak Tirto adalah RM Tirto Adisuryo. Nama kakaknya RM Tirto Adi Kusumo. Nah jadi beda-beda tipis ya, beda di ujung aja gitu. Setelah neneknya wafat, dia diasuh oleh kakaknya. Dia tetap melanjutkan sekolah di ELS hingga lulus tepat pada usia 14 tahun. Kemudian Tirto merantau ke Batavia untuk melanjutkan ke Stovia, School tot Opleiding van Indische Artsen. Pada saat itu, Tirto merasa tertarik dengan bidang kedokteran pada saat itu. Nah ini dengerin ya guys, ini ada cerita menarik soalnya nih. Namun pada tahun 1900, Bapak Tirto Adisuryo memutuskan keluar dari Stovia. Keluar dia dari kuliah kedokteran. Kenapa dia keluar? Karena dia merasa lebih tertarik dalam bidang tulis-menulis, dalam bidang jurnalistik guys. Mungkin pada saat itu berkecamuk juga ya tentang passion ya. Ini buat kalian yang sedang mencari-cari passion gitu, terus merasa terjebak di tengah jalan, ya nggak apa-apa, berani aja. Karena mengerjakan suatu hal yang dengan passion itu karena dari hati banget ya. Jadi akan serius, akan gak kerasa ngejalaninnya, gak kerasa capek maksudnya. Jadi ya terus ya gitu. Tadi sampai pada tahun 1900 nih, Bapak Tirto memutuskan untuk keluar dari sekolah kedokterannya di Stovia karena merasa lebih tertarik dalam bidang tulis menulis atau jurnalistik. Kemudian gagasan Bapak Tirto Adisuryo perihal perlawanan penindasan mulai berkembang di beberapa surat kabar seperti Bintang Betawi, Cabar Hindia Olanda, Pewarta Priangan, Bronto Martani, dan Pemberita Betawi. Itu adalah
surat kabar yang tulisan atau gagasan-gagasan mengenai perlawanan penindasan oleh Bapak Tirto Adi Suryo itu berkembang di surat-surat kabar tersebut. Karena karya tulisnya di bidang jurnalistik, maka pada 2 April 1902 ia diangkat menjadi redaktur pemberita Betawi guys, yang dipimpin oleh F. Wiggers. Dalam waktu singkat, tepatnya 13 Mei 1902, Bapak Tirto Adi Suryo berhasil naik jabatan menjadi pemimpin redaksi. Wih, keren kan? Selama di pemberita Betawi, beliau berguru dari rekan jurnalisnya seniornya, yaitu Karel Witjbrands, yang merupakan seorang pemimpin redaksi News van de Dag. Namun masa kepemimpinannya hanya berlangsung 1 tahun karena berselisih paham dengan pemimpin sebelumnya. Karel Witjbrands memiliki peran penting dalam hidup Tirto karena beliaulah Bapak Tirto Adi Suryo mendapatkan banyak pengetahuan mengenai pengelolaan penerbitan dan menyarankan untuk mempelajari hukum untuk mengetahui batas-batas kekuasaan pemerintah kolonial. Witjbrands juga menyarankan Tirto untuk mengenal bangsa Bumiputra yang mayoritas Muslim. Bumiputra itu adalah penyebutan bagi bangsa pribumi guys. Pada tahun 1903, Bapak Tirto Adi Suryo berhasil menerbitkan surat kabar dengan judul Sunda Berita. Surat kabar ini menjadi surat kabar pertama di Indonesia yang pengelolaan dan modal sendiri oleh orang Bumiputra. Bahkan dalam surat kabarnya disematkan label tanda kutip kepunyaan kami pribumi. Label tersebut merupakan strategi agar dapat menarik minat para pembaca. Namun ternyata surat kabar tersebut terpaksa tutup guys pada tahun 1906 karena krisis ekonomi. Jadi surat kabar tersebut berdiri ke 1903, tutup pada 1906, sekitar 3 tahun ya. Tidak berselang lama, Bapak Tirto Adi Suryo kemudian mendirikan lagi nih surat kabar, namanya Medan Priai, yang terbit perdana pada tahun 1 Januari 1907. Dalam surat kabar ini, Bapak Tirto Adi Suryo berperan sebagai penggagas, editor, dan juga administrator. Penerbitan Medan Priai mendapat bantuan dari bangsawan lokal dan saudagar anak negeri. Medan Priai resmi berbadan hukum pada 10 Desember 1908 dengan status NV. Apa itu NV? Yaitu kepanjangan dari Namloza Vennootschap alias PT Perseroan Terbatas. Waktu itu namanya NV guys. Selain menerbitkan Medan Priai, juga menerbitkan beberapa media. Salah satunya adalah Suluh Keadilan. Melalui kedua surat kabar itu, Bapak Tirto Adi Suryo dikenal sebagai orang Indonesia pertama yang menyuluh rasa kesadaran berbangsa Bumiputra melalui media dengan konteks jurnalisme advokasi. Gitu guys, keren banget emang. Bapak Tirto Adi Suryo dikenal sering membela kaum tertindas lewat surat kabarnya. Itu kenapa pemerintah mengukuhkannya sebagai Bapak Pers Nasional pada tanggal 3 November 2006 guys, dan mendapat gelar sebagai pahlawan nasional melalui Kepres RI nomor 85/TK/2006. Keren. Nah, Bapak Tirto Adi Suryo ini terkenal kan dengan tulisannya yang tajam. Tak jarang beliau terjerat perkara delik pers dan menjalani persidangan. Pada akhir 1912 ia dijatuhi hukuman pengasingan di Maluku. Dan setelah kembali ke Batavia, semuanya berubah menjadi 180 derajat. Karirnya hilang, harta dan asetnya disita pemerintah kolonial, serta teman-temannya meninggalkannya. Diduga, karena hal itu semua, Tirto mengalami depresi akut. Setelah sakit bertahun-tahun, akhirnya pada tanggal 7 Desember 1918, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Ya, itulah cerita dari Bapak Tirto Adi Suryo guys. Seorang Bapak Pers Nasional, pahlawan nasional, yang mungkin jarang diketahui ceritanya oleh masyarakat secara umum, khususnya masyarakat sosmed. Ya guys, podcastnya segini dulu. Mungkin ada request dari Muspenners, komen aja di bawah. Kita mau bahas pahlawan-pahlawan siapa lagi, mungkin ada ide. Terima kasih pada Muspenners yang sudah terlibat, komen, dan subscribe. Saya mengucapkan respect setinggi-tingginya. Respect ya. Dan yang belum subscribe supaya mendapatkan informasi dan edukasi dari Museum Penerangan. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you guys.